Perkenalkan, nama saya Komaria, mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Teknik Biologi semester 4. Saya di sini ingin melakukan penelitian terkait acara Mapaksri di Desa Sleman, Sriye, Kabupaten Indramayu. Mohon maaf Pak, dengan Bapak siapa? Nama saya Haji Ahmad Effendi. Baik, dengan Bapak Haji Ahmad Effendi, saya di sini ingin mengetahui kegiatan Mapaksri yang ada di Desa Sleman, Kecamatan Sriye, Kabupaten Indramayu. Nah, pengertian Mapaksri sendiri itu apa sih Pak? Baiklah, begini. Jadi sebelum kita menguraikan lebih lanjut tentang Mapaksri, Mapaksri itu pada dasarnya merupakan adat desa, tradisi adat desa yang sudah turun-temurun sejak nenek moyang kita. Entah berapa abad lama saya nggak tahu. Cuman yang jelas adat Mapaksri itu merupakan tradisi masyarakat Sleman, khususnya para petani yang sampai sekarang masih dilaksanakan. Adapun arti Mapaksri itu sebenarnya berasal dari dua kata. Mapag itu istilah orang Sleman, dan bahasa Indonesia itu menjemput. Sedangkan Sri itu diartikan padi, jadi menjemput padi. Makanya Mapaksri itu dilaksanakan ketika masyarakat Sleman mau memulai panen raya. Sebelum padi itu dipotong, itu tradisi adat desa Mapaksri dilaksanakan. Itu Mapaksri itu menjemput padi. Adapun yang namanya Sri itu sebenarnya merupakan diibaratkan sesosok manusia perempuan yang cantik. Makanya ada embel-embelnya, bukan hanya Sri tapi Dewi Sri. Dewi itu ada perempuan ya. Ini namanya Dewi Sri. Menjemput Dewi Sri. Karena apa? Karena Dewi Sri ini adalah salah satu orang yang telah bisa menyelamatkan panen masyarakat pada umumnya saat itu. Karena apa? Karena terjadi waktu itu ada sosok manusia yang menciptakan diri menjadi binatang atau hayawan yang namanya bedul atau babi, istilah orang itu. Sang bedul itu selalu merusak tanaman-tanaman padi. Nah, ketika dilarang oleh masyarakat petani, dikejar, nggak ada yang mampu menangkap. Nah, itu tunduknya babi itu yang rusak padi masyarakat Sleman pada khususnya itu Dewi Sri yang bisa menangkap, yang bisa memberhentikan perusakan padi itu Dewi Sri. Maka masyarakat Sleman saat itu mempunyai pendapat bahwa Mapaksri itu harus dilestarikan, harus diadakan setiap tahun. Adapun tata caranya, dulu ketika Islam itu belum berkembang baik di Sleman, masih banyak adat budaya Buddha yang melekat di masyarakat Sleman. Maka Mapaksri itu dilaksanakan, tidak ada yang namanya doa, tidak ada yang namanya syukuran kepada Allah, nggak ada. Nah, seiring perkembangan zaman sampai saat sekarang, alhamdulillah disikapi oleh masyarakat ulama Sleman pada khususnya bahwa satu-satunya jalan tanda syukur kepada Allah itu bukan hanya merupakan hiburan belaka, tapi harus disertai dengan doa kepada Allah SWT sebagai tanda syukuran. Makanya ketika esok harinya ada hiburan untuk sedekah Mapaksri, malam harinya tokoh masyarakat Sleman, para ulama itu berdoa bersama di aula kantor KUU Sleman. Doa yang intinya di samping bersyukur atas panen, juga ya tadi agar ada imbangan antara adat kebudayaan Buddha yang dulu dilaksanakan dengan sesuai dengan seiring perkembangan Islam yang ada di sana. Tuh. Dan apa lagi? Baik,
tujuan dan manfaat dilaksanakannya Mapagri ini apa ya Pak? Untuk apa? Ya, jadi itu yang tadi sebelumnya saya katakan bahwa tujuan kan tadi sebagai tanda syukur kepada Allah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala atas panen raya yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada masyarakat Sleman. Itu tujuan syukur itu, patok syukuran kepada Allah, karena Allah memberikan panen raya kepada para petani dengan baik. Itu tujuan utamanya, itu tidak ada tujuan lain, ya hanya syukuran. Nah sekarang di samping juga syukuran, itu merupakan pesta rakyat tahunan. Tuh, kenapa? Karena masyarakat juga membutuhkan hiburan. Makanya pada saat ada acara tradisi adat Mapagri, hari itu orang Sleman tidak boleh satu orang pun yang memotong padi di sawah, karena Dewi Srinya sedang dihormati. Nah itu diantaranya yang pokok makna tanda syukur kepada Allah. Di samping itu juga sebagai pesta rakyat setelah 6 bulan lamanya menggarap tanah capek, nah diberi hiburan oleh pemerintah desa. Biasanya di bulan apa acara ini dilaksanakan? Jadi kalau bulannya itu tidak menentu, sesuai dengan musim tanam. Cuman biasanya Mapagri itu dilakukan sekitar setiap tahun dilaksanakan pada bulan April. Jadi, kalau waktunya tidak tentu karena apa? Karena sesuai dengan musim tanamnya maju, mungkin maju. Kalau tanamnya mundur, rasanya mundur. Jadi pokok permasalahannya pelaksanaan itu dilaksanakan menjelang panen raya. Adapun bulannya itu sesuai dengan berdasarkan bagaimana musim tanamnya. Kalau misalnya ke sini terus yang bisa maju bisa mundur. Kalau waktu yang permanen itu tidak ada tentuan. Yang jelas waktu yang tepat adalah menjelang panen raya, itulah dilaksanakan adat tradisi. Baik. Nah, manfaat dari masakan daging kambing itu untuk apa Pak di acara Mapagri? Ya, itu banyak. Jadi kalau dulu ketika saya masih kecil itu bukan kambing yang dipotong, itu harus kerbau. Nah, kerbau. Nanti manfaat daging kerbau itu tidak seluruhnya dimasak, dibuat sesajen. Kalau orang Sleman mah sindikan. Jadi buat bambu seperti sate, kemudian daging kerbau itu dicocokkan cok. Nah ini nanti dibagikan pada masyarakat. Dulu dibagikan, itu manfaatnya untuk menambah gizi masyarakat. Nah sekarang mah dibagian tidak berupa daging mentah, tapi masak. Pada saat pelaksanaan Mapagri itu masyarakat berduyun-duyun pada menghadiri hiburan, yaitu yang makan ya makan, silakan makan, silakan sambil menikmati hiburan. Masyarakat Sleman yang dahulu berduyun pada makan. Oke, tadi kalau yang dulu mah ketika zaman kita kecil, zaman kita masih muda, saya melihat itu enggak berupa masakan yang baik, langsung daging yang masih mentah tapi disindiki, yo per masyarakat diberi. Tapi sekarang ya yang diberikan masak, suruh makan semua, ayo yang mau makan makan. Jadi berbondong-bondong masyarakat karena gembiranya itu pada makan. Ya, baik Pak, cukup sekian. Terima kasih atas waktu dan informasinya. Dari Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.